Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini saudara? Sehat luar biasa, puji Bapak Yahweh. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau kasih salam kiri kanan kita ya saudara. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak kita siap memuji Bapak Yahweh pada pagi hari ini? Amin. Ya, karena di hari Sabat ini Bapak Yahweh memberikan waktu khusus buat kita untuk memuji Dia. Amin. Siapkan hati kita saudara, kita mau masuk di dalam hadirat Bapak Yahweh. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa, kalau kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, dengan kekuatan yang baru, menikmati udara yang baik Tuhan. Semua karena berkat Bapa Yahweh bagi kami. Amin. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hari ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Bapa membawa ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Bapak Yahweh berkati ibadah Sabat kami pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah Sabat kami pada pagi hari ini boleh membawa sukacita, damai sejahtera. Amin. Dan memberkati Engkau. Amin. Sebab Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami Bapak Yahweh. Terima kasih, kami mau memberikan hati kami Bapa. Kami mau memberikan seluruh kehidupan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati juga mempelai yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap taburan benih Bapak Yahweh boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Amin. Berkati seluruh jemaat-Mu yang Tuhan mengikuti ibadah live streaming juga Bapak Yahweh memberkati. Amin. Biarlah kami semua boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Samayim. Terima kasih Bapak, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Besem Yeshua HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita naikkan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau datang dengan hati yang menyembah Bapak Yahweh. Kita mau bawa ucapan syukur kita di hadapannya. Oh, syukur. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu menyembah-Mu. Segala puji hanya bagi-Mu, oh Yahweh. Kudus, kuduslah nama-Mu. Engkaulah Bapa yang mulia, kasih-Mu tak pernah
yang setia seperti-Mu bersorak. Kami tinggikan nama-Mu Yahweh, hidupku bagi kemuliaan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu, amin, dengan hati yang rindu menyembah-Mu. Segala puji hanya bagi-Mu, oh Yahweh. Kudus, kuduslah nama-Mu. Engkaulah Bapa yang mulia, kasih-Mu tak pernah berubah Bapa, tak pernah berubah. Segala puji hanya bagi-Mu, oh Yahweh. Kudus, kuduslah nama-Mu. Ku sembah Engkau Yahweh yang mulia. Tiada kasih yang setia seperti-Mu bersorak. Kami tinggikan nama-Mu Yahweh, hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku sembah Yahweh yang mulia. Tiada kasih yang setia seperti-Mu bersorak. Kami tinggikan nama-Mu Yahweh, hidupku bagi kemuliaan-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Kami datang di hadapan-Mu, ya Bapa yang dengan hati yang rindu menyembah-Mu. Segala puji hanya bagi-Mu, oh Yahweh. Kudus, kuduslah nama-Mu. Engkaulah Bapa yang mulia, kasih-Mu tak pernah berubah.
mengucap syukur untuk kebaikan Bapa Yahweh. Saudara, berikan hidupmu hanya bagi kemuliaan-Mu Bapa Yahweh. Seluruh hidup kami memuji, kami menyembahkan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yahweh. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Ku sembahkan yang mulia. Terima kasih Bapak Yahweh. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Seperti-Mu bersorak kami. Amin. Ya, hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku sembahkan Yahweh yang mulia. Tiada kasih yang setia seperti-Mu. Terima kasih Bapak. Namamu Yahweh, hidupku bagi kemuliaan-Mu. Hidupku Bapa, hidupku bagi kemuliaan-Mu. Katakan hidupku bagi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Amin, amin. Bapak Yahweh baik atas hidup kita. Amin saudara. Biarlah sepanjang hari ini kita mau bersuka cita karena kebaikan Bapak Yahweh. Amin. Katakan sama-sama, Yom Velaila. Haleluya. Pujilah Yahweh, pujilah namanya yang kudus. Yom Velaila, haleluya, haleluya, haleluya. Yom Velaila, haleluya, haleluya, haleluya.
katakan melech melech Yahweh, melech melech Elohayhu, Mosi Yahweh magen magen Israel. Amin. Ki anu amo hunaten anu haim anu syarim yo Elaila. Sorakan sama-sama haleluya. Mari kita memuji Bapa Yahweh sepanjang hidup kita. Haleluya. Yo Elaila. Haleluya. Segala pujian bagimu Bapa Yahweh. Yo Elaila. Yo Elaila. Diberkatilah Engkau. Bapa Yahweh. Yo Elaila. Haleluya. 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 Yo Elaila. Yes. Pujilah namanya yang kudus. Haleluya. Segala hormat bagi Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Kita mau mengucap syukur karena anugerah Bapa Yahweh sungguh besar. Amin. Seberapa banyak kita menikmati kasih Bapa Yahweh, saudara. Sebesar itu cinta Bapa Yahweh bagi kita. Kebaikannya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerahmu sungguh hebat dalam hidup kami. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Bapa Yahweh. Sama-sama kita katakan anugerahmu sungguh hebat. Amin. Kemudahanmu sungguh dahsyat. Kasih setiamu tak pernah habis. Hanya syukur
kasih setia Bapak Yahweh tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah kasih Bapak Yahweh melalui kebenaran firman-Nya itu memenuhi hidup kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh. Setiamu Yahweh lebih dari hidup, kebaikan-Mu tak habis di hidupku dan wujudku. Tinggikan nama-Mu seumur hidupku, seumur hidupku ku mau memujimu. Sebab jantungku berdetak di hati-Mu, pakai aku sesuai kehendak-Mu. Segumpal tanah, terima kasih Kau jadikan permata. Tak layak aku mendapatkannya. Budak tak berharga, jadikan mulia, jadikan mulia. Amin.
Bapak ya. Cukup atas hidup kita semua. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Seumur hidupku Bapa Yahweh, pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kembali kami untuk bersama-sama merayakan hari Sabat yang telah Engkau tetapkan untuk kami rayakan selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami senantiasa. Kami telah memuji dan meninggikan Engkau. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga kami memahami apa yang kami dengar, sehingga pikiran dan hati kami tidak mengembara kemana-mana. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Rahab, perempuan sundal yang diselamatkan Tuhan. Kita akan melihat terlebih dahulu data-data dari Rahab ini, saudara. Rahab itu tinggal di Yeriko, kota kafir pertama yang dihadapi bangsa Israel saat masuk tanah perjanjian. Rahab adalah orang Kanaan, bahkan hidup di dalam dosa, disebut sebagai pelacur, atau dalam bahasa Ibrani disebut zonah. Ini adalah data, jadi kita punya gambaran terlebih dahulu siapa itu Rahab, saudara. Nah, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Saya ingin saudara membacanya sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Amin. Ya, ini ayat dasar kita, saudara, dan kita akan berputar-putar terus di ayat ini. Mengapa Rahab mendapatkan kasih karunia? Karena iman yang lahir dari mendengar. Tadi kita sudah membaca ya, Rahab tidak pernah melihat laut terbelah, tidak pernah melihat mana turun dari langit. Dia hanya mendengar tentang perbuatan ajaib Bapa Yahweh terhadap bangsa Israel, dan dia percaya. Nah, itulah sama seperti kita, saudara. Pernahkah kita melihat Yesua jalan di atas air? Tidak. Pernahkah kita melihat laut Tibrau dibelah oleh Mose? Juga tidak. Sama seperti Rahab. Dan dia percaya, saudara. Seperti apa kata firman, yang namanya iman sejati. Iman itu dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Elohim. Itu ada di dalam kitab Romim pasal 10 ayat 17. Yang kedua, karena ia berbalik dari bangsa dan dewanya. Rahab bukan hanya mengakui Elohim Israel, tetapi memutuskan loyalitas kepadanya. Ia mempertaruhkan nyawanya demi umat Elohim. Suatu tanda pertobatan sejati. Kasih karunia Elohim tidak bertergantung pada masa lalu, tapi hati yang berbalik kepadanya. Meskipun Rahab itu disebut pelacur, tetapi dia bisa menunjukkan dirinya bahwa dia sudah berubah. Ini yang terpenting, saudara. Bahkan bisa dipakai Tuhan untuk menurunkan garis keturunan Mesias. Kita tahu bahwa kitab suci kita itu jujur, saudara. Kalau dia pelacur, ngomong pelacur. Ya, kalau dia pembunuh, ngomong pembunuh. Kalau dia pemeras, kitab suci kita juga ngomong pemeras. Ya, saya ambil apa yang tertulis dalam kitab suci. Semua itu punya stempel masa lalu. Termasuk kita juga punya stempel masa lalu yang tidak baik, saudara. Saya ambil Simpson misalnya. Apa yang ada di benak saudara? Simpson itu adalah seorang playboy, ya. Tapi dia menunjukkan dirinya, walaupun dikuyo-kuyo sampai matanya buta, kekuatannya lenyap sama sekali, tapi dia tunjukkan harga dengan membunuh petinggi suku bangsa Enak, dengan merobohkan tiang yang ada, saudara. Jadi masa lalu itu akan ketutup dengan perbuatan yang terbalik. Kalau kita bicara tentang Zakai atau Zakius, apa yang ada di benak pikiran kita? Loh, apa? Pemeras, pemungut cukai. Tetapi dia berubah hidupnya. Masa lalu boleh saja jelek, masa lalu boleh saja dicap buruk. Stempel masa lalu, bahkan kitab suci juga jujur. Kalau Rahab itu adalah seorang pelacur, ditulis Rahab adalah seorang pelacur, ya. Dan Zakai, seperti saya katakan, dia adalah seorang pemeras, tetapi dia tunjukkan bahwa aku bukan pemeras, yaitu dengan memberi berapa, saudara? 4 kali lipat, saudara. Sehingga kalau ada ajudannya Zakius datang, orang pasti akan berkata, wah, ada apa lagi ini? Saya pasti akan diperes sama Zakius atau Zakai. Tetapi ajudan itu mengatakan, kamu diperes berapa sama Zakai? Dia nggak berani ngomong mungkin. Wah, saya takut, nggak berani ngomong. Nanti dianggap saya ini
nuduh Sakeus pemeras, udah sakarep-karepe lah. Enggak, ini Zakai akan tunjukkan bukti bahwa dia sudah berubah. Oh ya, saya diperas 4 juta. Oke, diperas 4 juta akan dikembalikan 4 kali lipatnya. Sehingga yang ada di image seorang pada waktu itu adalah Zakai, orang yang murah hati, saudara. Walaupun stempel pemeras itu masih ada. Bahkan kita sendiri, saudara sendiri, kalau ditanya Zakai itu siapa, saudara berkata pemungut cukai, pemeras, ya, rakyat diperas oleh dia. Sekarang kalau kita melihat Matai, siapa Matai? Di dalam kitab suci diajarkan Matai itu pemungut cukai juga, yang seharusnya dia duduk melayani pekerjaan Tuhan, malah jadi pemungut cukai, jadi antek-anteknya Romawi. Tapi Matai tunjukkan bahwa dia berubah, yaitu apa? Dengan mencatat kisah hidup Yesua yang kita kenal sebagai kitab Matai. Kemudian kalau kita melihat Maria Magdalena, apa yang ada di benak saudara? Maria Magdalena itu siapa? Dia pelacur, saudara. Tapi dia bisa membuktikan bahwa aku bukan lagi pelacur. Dia meminyaki kaki Yesua. Sehingga bahkan pada waktu Yesua disalib, orang-orang meninggalkan dia, bau minyak narwastu jati murni itu masih ada. Jadi itulah penghiburan Yesua saat di kayu salib. Berarti masih ada orang yang mengasihi dia. Tentu saja kasihnya kasih yang positif. Kemudian kalau kita bicara Thomas, saudara, apa yang ada di benak kita? Thomas adalah seorang peragu. Yesua bangkit tidak percaya, saudara. Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya Yesua dan lambungnya yang ditusuk, sekali-kali aku tidak percaya. Ragu, saudara. Tapi dia buktikan bahwa Thomas itu sudah berubah, sehingga dia menjadi seorang misionaris, pemberita Injil di mana-mana. Bahkan kita juga pernah mendengar adanya Injil Thomas, ya, walaupun itu tidak tercatat di dalam kitab suci kita. Sekarang kalau kita bicara tentang Petrus atau Kefa, siapakah Kefa itu? Yang ada di benak kita, Kefa itu adalah seorang nelayan. Bukan saja nelayan, dia mantan pembunuh bayaran, anggota Sikari. Kenapa dia disebut anggota Sikari? Saudara lihat, ciri khas pembunuh bayaran, dia masih pakai golok. Makanya telinganya Malkus dipotong oleh Petrus. Siapa yang berani memotong telinganya tentara Romawi? Nggak ada yang berani, kecuali Petrus, orangnya berangasan, orangnya emosional, bahkan dia mantan pembunuh. Begitu ada sesuatu yang menyulut sedikit, dia langsung naik, saudara, langsung marah. Tetapi Petrus, sekalipun dia bekas seorang pembunuh, tetapi dia juga, kalau saudara nonton film Quo Vadis, Petrus buktikan bahwa aku tidak layak, sehingga matinya disuntak, saudara. Lain Petrus, lain Yohanes atau Yohanan Pembaptis. Bayangkan, Yohanan itu membaptis Yesua sendiri, saudara. Tetapi waktu dia di dalam penjara, dia ragu. Dia ngomong sama muridnya, ngomong, coba kamu tanya kepada
Yesua, apakah dia Mesias yang akan datang? Ragu, saudara. Tetapi kita lihat bahwa Yohanes atau Yohanan Pembaptis, dia buktikan imannya sehingga sampai titik nafas penghabisan dia tetap percaya kepada Yesua, bahkan lehernya sempat dipenggal oleh anaknya dari Herodes, ya kalau tidak salah itu, sehingga dia mati di kepala di atas nampan. Sekarang kalau kita bertanya, kita itu bekas apa? Bisa saja orang berkata, oh si A itu bekas pembunuh, si A itu bekas pencuri, si A itu bekas peminum. Tidak mungkin latar belakang itu hilang, saudara. Semua punya latar belakang yang tidak baik. Itu punya latar belakang ribut terus dalam keluarga. Sekarang berubah, ya. Tidak mungkin kita pasti akan punya latar belakang yang buruk, tetapi tidak berarti kita tidak bisa berubah, bahkan menjadi inspirasi orang lain. Ini yang disebut pertobatan sejati, saudara. Repentant itu kembali ke titik balik, saudara. Kalau dalam bahasa kita lihat itu, kita berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang yang jadi masalah, kita mau merubah diri atau tidak. Yang penting di situ, saudara. Banyak orang sekalipun mungkin masih ibadah, tetapi dosa tetap dilakukan. Nah, ini yang tidak boleh, saudara. Apalagi kita itu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah hampir dan kita masih berkecimpung bermain-main dengan dosa terus, lalu ketinggalan bagaimana, saudara? Ya. Jadi bagaimanapun melepaskan diri dari stempel buruk itu tidak bisa. Tetapi kita bisa menutup segala stempel yang buruk dengan cara melakukan perbuatan yang terbalik. Sama seperti Rahab. Rahab itu dikenal sebagai pelacur, tetapi apakah dia menjadi pelacur terus? Tidak. Rahab itu sekarang menjadi penjual gerabah, ya. Di dalam Midras dan Talmud itu yang ada di dalam Megillah 14b dan Sefahim, ya, 116b disebutkan Rahab berusia 10 tahun ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi dia termasuk orang yang bangsa-bangsa lain yang ikut, dan selama 40 tahun dia menjadi pelacur. Berarti ini saya menyebutnya pelacur senior. Ya mungkin bisa saja wajahnya sangat cantik sehingga laris, bisa saja, saudara. Tetapi kemudian dia bertobat dan berkata kepada Elohim, aku telah berdosa kepadamu dengan 3 benda, akan mengubah kehidupan Rahab: tali kermisi, jendela sebagai tempat untuk keluarnya pengintai, dan tembok kota Yeriko yang tidak hancur. Maka ampunilah aku dengan 3 benda ini. Sekarang Rahab bisa menjadi penjual gerabah, ya. Dan setelah pertobatannya, beberapa midras menyebutkan bahwa Rahab berhenti dari pelacuran dan membuka usaha baru, yaitu menjual tembikar atau gerabah.
Makanya di rumahnya banyak jerami. Kalau di zaman sekarang itu mungkin styrofoam, saudara. Styrofoam untuk apa? Menempelkan dua benda supaya tidak terjadi benturan. Itu membuktikan bahwa si Rahab itu sekarang sudah berubah. Dia bukan lagi menjadi seorang pelacur. Ya. Kita memiliki makna rohani dalam terang iman mesianik berkata, dalam gambaran profetik, Rahab sebagai penjual gerabah melambangkan hidup yang dibentuk ulang oleh tangan Elohim, yang dulunya tanah liat yang retak, tapi sekarang dibentuk ulang menjadi bejana yang sangat berguna, bahkan harganya mahal, apalagi pemiliknya orang yang terkenal. Sekarang saya ambil contoh bejana ini, saudara. Bejana ini kira-kira saudara mau kasih harga berapa? Yang ngerti di dalam dunia pasaran kira-kira harganya berapa ini? 10.000 boleh nggak? Nggak boleh. 100.000 boleh nggak? Boleh. Sebutlah 100.000. Tapi karena yang punya misalnya Napoleon Bonaparte, harganya berapa itu? Waduh, tidak 100.000 lagi, saudara. Hanya berada di tangan orang yang terkenal, harganya bisa berlipat ganda. Nah, sekarang saya beritahu saudara, kita punya latar belakang yang tidak ada yang baik. Tetapi sekarang saudara sudah berada di tangannya Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Nilai saudara itu sangat mahal sekali. Kalau ditanya mahalnya seberapa, Pak? Sebesar darah Yeshua. Darah Yeshua itu mahal sekali, saudara. Tapi ketahuilah bahwa engkau sekarang sudah menjadi milik Bapa Yahweh yang tidak mungkin dijamah oleh kuasa kegelapan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau kita disuruh setia ibadah, masa enggak mau, katanya nilainya mahal. Maka saya katakan, kalau 1 minggu orang tidak ibadah dan hatinya tenang, berarti saudara sedang bermasalah dengan Tuhan. Jangan saudara pikir hati tenang itu berarti dari Tuhan. No. Yesus berkata, damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Berarti dunia bisa memberi damai atau tidak? Bisa. Kita mesti hati-hati di sini, saudara. Kalau saudara melihat pembuatan bejana itu, bukan langsung jadi, tidak, melalui proses dulu, ditekan dulu. Nekannya nggak tahu-tahu, tekan dari dalam, dari luar. Tetapi semakin ditekan, dia semakin naik ke atas. Kalau saudara semakin ditekan apa? Semakin amblek mungkin. Nggak bisa begitu, saudara. Kita harus nyontoh seperti bejana. Semakin ditekan luar dalam, semakin iman kita naik. Semakin iman kita kuat. Kita baca di dalam kitab Yeremia 18 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, betapa bahagianya kita. Kita itu ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku atau bangsa Cina, ada yang dari suku Jawa, macam-macam campur aduk. Tetapi kita digabungkan menjadi Israel secara rohani. Betapa bahagianya kita, saudara. Kalau kita menjadi Israel rohani, ya
kita harus bukannya anti kepada Israel, tetapi justru malah kita mendoakan Israel agar supaya Israel sebagai sumber iman kita tetap dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, sekalipun dikeroyok oleh negara manapun, Israel akan tetap menang. Begitu juga saudara dan saya. Kalau kita sudah menjadi miliknya Bapa Yahweh, dikatakan kita ini sebagai warga negara sorga, warga negara Syamayim. Meskipun dunia penuh krisis, nggak perlu takut. Yakini saja akan tiba saatnya bahwa saudara pasti diberkati luar biasa oleh Bapa Yahweh. Ya. Yang kedua, karena ia menyatakan iman melalui tindakan imannya yang bukan teori. Ia menyembunyikan mata-mata Israel, menurunkan mereka dengan tali, dan memberi tanda benang kermisi di rumahnya. Bayangkan orang-orang Israel yang masuk ke dalam rumahnya Rahab, itu ternyata sudah diketahui oleh orang Yeriko, sehingga berkata, coba geledah rumahnya Rahab, saudara. Tapi orang-orang ini sudah ditutupi jerami. Sekali lagi, jerami itu simbolnya Rahab berubah dari pelacur menjadi penjual gerabah. Ya, sekali lagi, zaman dulu kan belum ada styrofoam, saudara. Seolah-olah kayak ditutupi styrofoam. Sehingga ketika orang Yeriko itu masuk, wah, nggak ada orang di sini. Adanya cuman jerami, saudara. Berarti orangnya sudah lari. Di sini mungkin saudara mengatakan, oh, berarti Rahab itu bohong. Bukan bohong, dia berhikmat, saudara. Kalau apa-apa harus menyampaikan, itu tidak berhikmat namanya. Kita harus punya hikmat, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak. Pada waktu itu Rahab menurunkan pengintai-pengintai itu. Saudara pikir itu tidak berisiko? Risikonya besar, saudara. Kalau ketahuan, Rahab pasti mati. Tetapi saudara lihat, kitab suci kita itu jujur. Sekalipun dia bekas seorang pelacur, tetapi dia meneruskan garis keturunan Mesias. Coba saudara pikir sendiri. Mungkin kita distempel saya pembunuh, saya distempel saya pencuri, saya distempel saya itu pemabuk, saya distempel saya itu macam-macam lah yang negatif. Tetapi kita harus bisa membuktikan bahwa aku bukan seperti yang dulu. Yang dulu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, benang kirmisi itu adalah simbol darah perjanjian, bayangan profetik dari darah Yesua yang menyelamatkan setiap orang yang berlindung di dalamnya. Kita baca di dalam Efrim 11 ayat 31 atau Ibrani, saudara baca dengan bersuara yang keras untuk teks yang berwarna kuning. Saya kasih apa-apa. 1, 2, 3. Nah, saudara, tetap kitab suci kita masih nyetempel sebagai pelacur, tetapi dia buktikan kuasanya. Oh, orang itu dulunya penipu, boleh. Dulunya pemabok, boleh. Maka saya mau tanya kepada saudara, kehilat kita sebentar lagi akan selesai.
Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya saudara ada jemaat bekas pelacur di sini atau bekas pemabuk, saudara bisa berdekatan dengan mereka? Harusnya bisa, saudara. Jangan, wah ini bekas pelacur, nanti aku ketularan jadi pelacur. Tidak begitu, saudara. Ini bekas penipu, nanti saya ketularan jadi penipu. Nggak bisa begitu, saudara. Kehilat yang benar menurut firman Tuhan, kehilat itu bisa dipakai untuk belajar. Kehilat juga bisa dipakai untuk menyampaikan materi firman. Tapi kehilat juga bisa menjadi kelompok sosial, nolongin orang, membantu orang. Itu kehilat berfungsi, saudara. Bukan sekedar rumah untuk ibadah, bukan itu, saudara. Ingat bahwa si mata satu sudah memiliki target, dan targetnya dikatakan, maaf, tanggal tahun 30 semua harus sudah selesai. Waktu kita sudah tidak lama loh, saudara. Paling-paling tinggal 5 tahun lagi. Target mereka itu selalu akurat. Saya ambil contoh, semua platform yang ada tidak bisa dipungkiri, semua sudah berada di bawah kekuasaan mereka. Coba tunjukkan platform mana di dalam dunia internet, hampir keseluruhan sudah menjadi milik mereka, saudara. Nah, kita harus sadar kalau waktu semakin dekat, jadikan waktu-waktu ini kesempatan, bukannya malah misalnya saja kalau kita hidup tidak benar ditegur mutung, nggak bisa begitu, saudara. Kita harus semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan. Yang ketiga, hasil kasih karunia. Rahab diselamatkan dari kehancuran Yeriko. Rumahnya bertanda benang kirmisi, tidak runtuh. Kasih karunia datang di tengah-tengah penghukuman. Artinya, ini juga bicara secara rohaninya, hati kita yang berisi benang kirmisi itu sekarang sudah digantikan oleh darah Yesua. Sehingga ketika kita masuk ke kursi pengadilan, kita akan lewat, saudara. Kita akan tahu bahwa di dalam diri kita itu ada darah Yesua di dalam hati kita. Kalau tadinya tali kirmisi, ya itu lambang dosa, tetapi sekarang sudah diubah dengan darah Yesua. Nilai saudara sudah sangat tinggi. Rahab diterima dalam umat Israel. Dia kawin dengan Salmon, ya, dari suku Yehuda. Itu ada di dalam Rut pasal 4 ayat 21. Dari keturunannya lahir Boas, lalu Daud, dan akhirnya Yosua. Yesua, ya, Yesua Hamasya. Jadi saudara, saya mohon maaf, saya tidak akan menerangkan ini karena ini nanti lama, ya. Silsilahnya asal saudara tahu saja. Jadi Rahab yang dulu pelacur kafir menjadi nenek moyang Mesias. Kasih karunia Elohim benar-benar melampaui batas dosa dan asal usul. Saya tidak peduli saudara itu dulu berbuat apa, sejahat apapun, ya, bahkan saudara punya asal usul dari mana, saya tidak peduli. Karena apa? Yang Yesua lihat bukan dulu, tetapi masa yang akan datang. Pikiran kita kemana? Bahkan ada, saya punya teman dulu bekas seseorang yang dibuang di tempat sampah, saudara. Jadi ada bayi kecil
karena hasil hubungan gelap, sehingga dibuang di tong sampah, tapi ditemukan orang, dibawa ke panti asuhan, bahkan menjadi seorang pendeta. Tuhan tidak melihat masa lalu, Tuhan itu melihat masa kini. Kalau kita kadang melihat masa lalu, saudara. Oh, dulu begini, dulu begini, dulu. Kenapa tidak pernah berpikir yang akan datang? Kenapa tidak berpikir sekarang itu bagaimana? Ya. Sekarang kita lihat pelajaran rohaninya. Yang pertama, kasih karunia Elohim tidak memilih latar belakang, tapi hati yang percaya. Rahab membuktikan bahwa Elohim bisa memakai siapa saja. Tapi ada satu yang Bapak Yahweh tidak bisa memakai. Saudara tahu apa kira-kira? Orang malas. Tapi selama kita bertekad, saya mau berubah, maka Tuhan bisa memakai saudara. Bahkan menjadi terinspirasi, saudara. Seringkali latar belakang kita itu seringkali disebut-sebut orang terus. Saya kalau ketemu orang, pasti orang berkata, oh kamu dulu bajingan. Kenapa harus bajingannya yang kelihatan? Kenapa bukan gembalanya yang kelihatan? Itu stempel-stempel lama kayak gitu, saudara. Ya, tapi saya melihat, saudara, itu adalah manusia-manusia Elohim yang sudah dipersiapkan untuk kemuliaan bagi namanya. Pelajaran yang kedua, iman selalu disertai tindakan. Rahab tidak percaya, tidak hanya percaya, tapi dia bertindak melindungi umat Elohim. Saudara bayangkan kalau pengintai Israel itu tidak diselamatkan oleh Rahab, hancur sudah, saudara. Tetapi karena diselamatkan, justru Rahab mendapatkan kasih karunia. Bangsa Israel itu tidak pernah melupakan jasa-jasa orang. Kemarin saya melihat video, saudara. Ternyata ada 2-3 orang Indonesia pada masa zaman Holocaust, pembantaian massal, itu yang menyelamatkan Yahudi. Dari banyak bangsa itu banyak sekali. Orang-orang Yahudi banyak diselamatkan oleh bangsa-bangsa. Dan termasuk orang Indonesia itu ada 3. Ya, walaupun sekarang sudah almarhum, tetapi saudara, orang-orang ini punya jasa yang besar. Coba sekarang saudara, kalau Israel itu punya arti, kalau tidak diinjek, dia tidak akan nginjek orang. Sekarang lagi rame di luaran, saudara kira-kira apa tahu nggak? Israel ditolak Indonesia untuk bermain senam. Akibatnya apa? Indonesia dibekukan oleh Olimpiade. Tidak bisa main di Indonesia, tidak boleh. Bahkan rapat saja tidak boleh di Indonesia. Ruginya banyak sekali, saudara. Bahkan Olimpiade itu tiap tahun ternyata dia mensupport dananya pun dihentikan. Karena apa? Bela satu kelompok yang belum ada kepastiannya, tetapi ternyata Indonesia ruginya banyak, saudara. Makanya mereka tidak kasih visa makan itu, ya. Orang-orang sombong, ya, yang mulutnya kotor, tukang ngutuk, terima akibatnya. Nggak tahu nanti perkembangannya bagaimana, kita tonton saja, ya. Apakah Indonesia mau berubah atau tidak? Indonesia itu menjadi
dikecam oleh negara-negara di seluruh dunia. Karena apa? Karena menolak Israel. Lawang olahraga kok dikaitkan politik. Politik sendiri, olahraga sendiri. Itu bermain kok nggak ada urusannya dengan politik, tapi disangkut pautkan. Ya terima akibatnya, saudara. Yang ketiga, pertobatan membuka garis keturunan berkat. Dari Rahab lahir garis keturunan kerajaan dan Mesias. Ini yang perlu saudara ketahui, bahwa melalui pertobatan itu menguntungkan siapa? Anak-anak cucu kita. Jadi mesti berdampak positif. Saya waktu yang lalu sudah pernah tunjukkan, orang ini hidupnya baik, orang ini hidupnya tidak baik, garis keturunannya pun begitu. Tetapi saya tahu bahwa saudara yang setia di dalam beribadah, yang setia dekat kepada Tuhan, sudah dipastikan jaminan keselamatan milik kita, saudara. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapak Yahweh. Kami bersama-sama telah mendengar firman-Mu. Tuhan, jadikan kami, sekalipun latar belakang kami buruk, tetapi kami bisa menjadi manusia yang menginspirasi manusia yang lain. Terima kasih Bapak Yahweh. Jadikan kami sebagai alat-alat-Mu untuk menyelamatkan banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Tidak ada. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Bapak Yahweh, terima kasih sudah kami menyelesaikan ibadah Sabat pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan agar supaya Bapak Yahweh memberkati ibadah kami selanjutnya, yaitu esok kami akan bersama-sama datang kepadamu untuk kembali belajar firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yesmereka. Amin. Ken yehi otso. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amin. Baruk ata paer ufaruk ata pesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peribritneha ufri atmatka ufri fmtk shikar alapeka wa esterosoneka, diberkatilah buah kandungan ibu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata peseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Shem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran